Tidak butuh waktu lama setelah Piala AFF U23 selesai, saudara-saudara. Negara-negara timnas U23 dari beberapa negara Asia Tenggara ini langsung mengumumkan skuad untuk kualifikasi Piala Asia U23. Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, semua sudah mengumumkan secara resmi. Sementara Indonesia memang belum resmi, tetapi Sintayong sudah memastikan ada banyak pemain inti yang akan dipanggil, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di Asia Tenggara, sepak bola di negara-negara tetangga, sepak bola di negara-negara serumpun, sepak bola di negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, mana lagi? Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menambah ilmu maupun yang hanya sekedar basa-basi. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan kualifikasi Piala Asia U23. Khususnya tentang persaingan di grupnya Malaysia dan di grupnya Thailand. Nah, setelah kegagalan kedua negara menjuarai Piala AFF U23, Malaysia dan Thailand akan langsung bertemu lagi di kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan. Tanggal 6 September 2023 sampai tanggal 12 September 2023 dalam pertandingan yang berada dalam kalender FIFA. Artinya semua pemain terbaik bisa tampil. Dan baik Malaysia maupun Thailand sudah mengumumkan skuadnya. Sudah mengumumkan daftar pemain yang akan tampil di pertandingan nanti. Mayoritas masih pemain yang kemarin tampil di SEA Games. Tetapi Malaysia juga memanggil dua atau beberapa ya pemain abroad, pemain yang berbasis di luar negeri, termasuk pemain keturunannya. Begitu pula Thailand yang kembali bisa menggunakan para pemain inti yang pada waktu itu dikalahkan Indonesia di final SEA Games 2023. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita kupas tuntas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, ketika isu di Indonesia, topik pembicaraan di Indonesia itu masih seputar kekalahan penampilan wasit pada waktu pertandingan final Piala AFF U23 itu waktu melawan Vietnam, dan yang memunculkan desakan untuk Indonesia untuk meninggalkan AFF. Untuk berpisah dari Federasi Sepak Bola ASEAN. Negara-negara tetangga kita nih, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina kayaknya juga, itu sudah Timor Leste ya. Itu sudah mengumumkan skuad akhir, skuad final, daftar pemain utama untuk pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan. Malaysia sudah mengumumkan backbone-nya itu masih sama, masih pemain asuhan Ella Farasan, pelatihnya juga masih sama. Backbone-nya, tulang punggungnya adalah pemain-pemain yang tampil di SEA Games dan kemarin juga tampil di Piala AFF U23. Sementara Thailand itu merombak total skuadnya. Dia merombak total skuadnya. Pemain-pemain yang kemarin tampil di AFF U23 itu diistirahatkan, mayoritas diistirahatkan, diambil kembali, dipanggil kembali pemain yang dari SEA Games. Sementara Vietnam yang menjadi juara itu akan menyertakan 10 pemain yang menjuarai Piala AFF U23. Pelatihnya nanti bukan lagi Hoang Antoine tetapi Philippe Troussier. Sementara Singapura yang kemarin tidak ikut Piala AFF U23 itu mereka
sudah menjalani pemusatan latihan di Bangkok, di Thailand, karena lawan mereka adalah Thailand. Bukan Thailand, lawan mereka adalah Vietnam. Jadi dari Bangkok mereka menggelar pemusatan latihan, melakukan sejumlah pertandingan pemanasan, kemudian akan terbang ke Vietnam karena tuan rumahnya di Vietnam. Begitu pula Filipina itu juga sudah mengumumkan skuad akhir. Kemudian tim-tim lain seperti Kamboja. Kamboja itu juga menunjuk pelatih baru dari mana ya? Dari Jepang kayaknya. Itu pelatih baru yang bukan pelatih senior ya, bukan juga Keisuke Honda. Kemudian tim-tim lain, Timor Leste juga sudah bersiap, dan Indonesia sendiri Sintayong sudah secara resmi belum diumumkan, tetapi seliweran kabar burung, rumor yang beredar, dan itu sudah dipastikan sendiri oleh Sintayong bahwa pemain-pemain terbaik di usia 23 tahun ke bawah akan dipanggil dan sudah pasti akan mendapatkan. Saudara, dari semua negara ASEAN yang akan tampil, saya lebih tertarik membahas keberadaan Malaysia dan Thailand. Nah, di grupnya ini yang akan main di Chonburi kalau nggak salah. Berarti kan ini Malaysia dan Thailand ini akan bertemu kembali. Kalau nggak salah berarti ini nanti yang ketiga. Yang ketiga dalam beberapa bulan terakhir. Sejak Mei, waktu SEA Games itu kan mereka bertemu. Bertemu di Kamboja kan. Waktu itu kalau nggak salah Thailand menang. Thailand mengalahkan Malaysia 2-0, 2-0. Kemudian waktu di Piala AFF kemarin, Malaysia dan Thailand kembali bertemu di perebutan tempat ketiga. Di playoff posisi ketiga, peringkat ketiga. Dan hasilnya imbang tanpa gol sebelum akhirnya Thailand mengalahkan Malaysia melalui adu penalti kicks 4-3. Berarti ini adalah penampilan ketiga nanti. Dan dari dua penampilan itu sebelumnya, Malaysia ini tampil dengan skuad yang tidak terlalu memuaskan. Walaupun ada beberapa perubahan. Begitu pula Thailand. Thailand itu skuadnya berbeda sekali waktu SEA Games dengan waktu Piala AFF. Dan walau sama-sama tampil dengan kekuatan yang tidak terbaik, tetapi penampilan mereka ini ya sebenarnya masih bisa diimprove lah. Bisa diimprove, dan saya yakin ini improvisasi itu penampilan yang jauh lebih baik itu akan mereka tunjukkan ketika nanti kualifikasi Piala Asia U23 ini digelar di Chonburi, saudara-saudara. Thailand, Bangladesh, dan Filipina, Malaysia ini sudah mengumumkan senarai daftar 25 pemain Harimau Malaya B23 yang akan memulai camp latihan, pemusatan latihan mulai tanggal 30 Agustus 2023. Dari 25 pemain yang dipanggil ini, saudara-saudara, 14 daripada 23 pemain yang kemarin tampil di AFF ini dipanggil lagi. Jadi ada 14. Sisanya adalah pemain-pemain yang lainnya. Ini termasuk pemain-pemain seperti Haris Mansur, kemudian Rakes, kemudian Saiful Jamaluddin, dan penyerang penjaring gol terbanyak, pencetak gol di AFF U23 si Alif Iqmal. Itu dipanggil lagi. Jadi mayoritas itu berapa tadi? 14 ya? 14. Jadi dari 23 pemain di AFF U23 itu 14 dipanggil lagi, digabungkan dengan pemain-pemain lain. Pemain-pemain lain itu antara lain ada yang ikut di SEA Games 2023 maupun yang waktu itu tampil menjuarai Merlion Cup di Singapura waktu bulan bulan Maret atau bulan apalah itu. Itu. Jadi kombinasi mereka ya tentu saja ini dilakukan karena ya hasil evaluasi, hasil pengamatan Ella Farasan tidak sepenuhnya memuaskan. Daripada pemain-pemain yang tampil di Piala AFF U23 itu, saudara-saudara. Jadi hanya 14 pemain yang dipanggil, dan itu termasuk si Fergus Tierney tentu saja. Pemain tersebut, saudara-saudara, yang menarik adalah Malaysia menyertakan dua pemain abroad. Salah satunya adalah pemain keturunan. Pemain keturunannya adalah Noah Lane. Noah Lane itu adalah pemain keturunan Malaysia, Finlandia.
Finland. Dia bermain di salah satu klub di Liga Finlandia. Dan Noalen ini sudah menjalani debut di tim nasional senior. Usianya masih cukup muda lah, masih belia, masih punya masa depan sangat cerah. Dan waktu itu dia dipanggil untuk timnas senior, tetapi tampaknya untuk kali ini dia tidak dimasukkan ke tim nasional Malaysia senior ke Harimau Malaya yang akan menjalani friendly match melawan Syria dan Cina, tetapi dia berhasil dibujuk Ella Farasan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 karena memang usianya masih memenuhi syarat, saudara-saudara. Selain itu juga ada si Lukman Hakim. Lukman Hakim Samsudin itu juga dipanggil. Lukman Hakim sekarang kalau nggak salah main di Islandia. Sebelumnya main di Belgia. Itu juga dipanggil untuk memperkuat tim nasional Malaysia U23 yang tampil di kualifikasi Piala Asia. Jadi dengan tambahan 2 pemain abroad, 2 pemain yang berpengalaman ini, tentu saja Malaysia berharap banyak bisa lolos ke Piala Asia U23. Apalagi kan Lukman ini juga punya pengalaman yang ya sudah lama penyokong Malaysia, fans Malaysia tidak melihat Lukman ini bermain di tim nasional, baik di level senior maupun khususnya di level junior ya, di level U23 ini sudah lama sekali tidak melihat. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang istilahnya booster dan keberadaan Lukman maupun Noalen ini tentu saja akan menyokong, akan mendukung pemain-pemain lain yang kemarin tampil di Piala AFF U23 seperti si Fergus Tierney maupun si Alif Iqmal maupun si siapa Aiman Afif, si Akmal, Najmuddin Akmal. Jika Malaysia masih mempercayakan 14 pemain Piala AFF U23 untuk tampil lagi di kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara, Thailand ini hanya menyertakan 8 pemain dari Piala AFF U23 yang lalu. Hanya 8 pemain, saudara-saudara, hanya 8 pemain. Dan mayoritas adalah pemain yang dipanggil ini adalah jebolan, lulusan waktu SEA Games 2023 waktu dikalahkan Indonesia di final di Kamboja. Itu adalah pemain-pemain seperti Irfan Dolah, kemudian Terasak Poipimai, kemudian Anand Yong Sangwal, kemudian ada lagi si Leon James, terus ada juga si Yotsatkon Buratpa. Yotsatkon Buratpa ini juga tampil di Piala AFF U23 kemarin. Si Yotsatkon Buratpa ini tidak akan mungkin dilupakan oleh supporter Malaysia maupun supporter Indonesia karena selebrasi ala bebek atau ala ular. Dan si Buratpa ini waktu final SEA Games itu kan mencetak gol di injury time yang memaksakan skor sehingga harus ke perpanjangan waktu. Nah, ini pemain-pemain Thailand ini yang dipanggil dan rata-rata usia mereka adalah 21 tahun. 21 tahun, saudara-saudara. Tidak ada pemain yang abroad, tidak ada pemain dari luar. Si Muenta yang main di Belgia itu juga tidak dipanggil. Kemungkinan besar si Muenta ini akan main di tim nasional senior. Tim nasional senior yang tampil di FIFA Matchday karena tahun ini memang dia sudah naik kelas. Sepertinya dia sudah naik kelas dan pelatih senior Thailand itu si Mano Polking itu tidak mengizinkan Muenta untuk bermain di timnas U23 asuhan Isara Sritano, saudara-saudara. Komposisi pemain seperti ini, saudara-saudara, Malaysia ini tentu saja harus bekerja sangat keras. Saya sih pesimistis kalau Malaysia bisa lolos. Bisa lolos sebagai juara grup ya. Kalau runner up grup mungkin masih bisa, tapi akan sangat tergantung dari hasil pertandingan melawan Thailand. Kalau Malaysia skor kekalahannya cukup mencolok ya mohon maaf, kemungkinan tidak akan lolos. Tetapi kalau bisa, kalaupun kalah 1-0 atau imbang, draw, itu masih mungkin bisa lolos. Karena Bangladesh dan Filipina itu tentu saja masih bisa dikalahkan. Dan harap diingat, nanti hanya ada peringkat keempat itu poinnya tidak dihitung. Jadi itu juga harus menjadi perhatian. Dan yang tak kalah penting bagi Malaysia adalah
strategi, taktik. Kalau saudara-saudara melihat waktu pertandingan di Piala AFF itu, Piala AFF U23 itu, taktik Malaysia itu cenderung monoton. Walaupun ya waktu pertandingan pertama melawan Indonesia itu menurut saya taktiknya sangat bagus. Ella Farasan itu cukup cerdik karena pada babak pertama, pada first half dia bermain sabar, menunggu, mengamati apa yang dilakukan oleh Indonesia. Kemudian di babak kedua dia melakukan pergantian pemain yang cukup cerdik, si Fergus Terne. Kemudian Fergus Terne itulah yang pada akhirnya membuat Indonesia kalah. Terlepas dari pelanggaran atau penalti kontroversial yang diberikan wasit. Tetapi pada pertandingan melawan Indonesia itu Ella Farasan cukup cerdik. Hanya saja ini sayangnya waktu pertandingan semifinal melawan Vietnam, saudara-saudara, itu saya tidak melihat kecerdikan yang sama dimiliki oleh Ella Farasan. Tidak, permainannya terlalu monoton. Terbuktikan babak pertama aja udah berapa gol itu? 3 gol atau berapa gol itu? Sudah terjaringkan ke gawang Malaysia, ke jala Malaysia. Itu. Jadi beda sekali permainan Malaysia waktu melawan Indonesia dengan waktu melawan Vietnam. Kemudian waktu pertandingan melawan Thailand di perebutan tempat ke peringkat ketiga itu juga hampir mirip pertandingan melawan Vietnam. Saya tidak melihat kecerdikan Ella Farasan waktu melawan Indonesia itu muncul. Itu sangat monoton sekali permainannya, tidak berkembang lah. Pergantian pemainnya juga terlambat, juga tidak bagus lah pokoknya. Nah, ini akan berbahaya jika Malaysia tidak berubah waktu melawan Thailand nanti. Ya, tentu saja harapannya keberadaan Noah lain dan si Lukman Hakim Samsudin ini bisa mengubah itu. Tetapi kan Thailand juga punya kualitas permainan yang bagus. Kualitas permainan Thailand tim ini yang akan dibawa ke Piala AFC ini, kualifikasi Piala Asia U23 ini sangat bagus. Mereka pemain-pemain berpengalaman yang mayoritas bermain di Thai League One, di Liga 1, di Liga di kasta utama, di divisi satunya Thailand. Jadi ya Malaysia menurut saya kemungkinan sih kalah, kemungkinan salah. Tapi ya kalau beruntung mungkin imbang. Dan ya semoga saja beruntung saudara-saudara. Prediksi saya saudara-saudara, di kualifikasi Piala Asia U23 ini yang melibatkan tim-tim dari Asia Tenggara adalah saya rasa nanti ASEAN ini hanya akan diwakili oleh 3 tim, saudara-saudara. Kemungkinan besar Thailand itu sudah, saya rasa Thailand akan lolos. Kemudian Vietnam itu akan lolos. Dan Indonesia itu punya peluang besar, punya potensi besar, karena pertandingan akan digelar di Surakarta, di Solo, di Stadion Manahan. Walaupun lawan yang dihadapi Turkmenistan itu punya kualitas yang jauh lebih bagus. Tetapi dengan komposisi pemain yang ada, dengan pemain inti yang ada, saya yakin akan lolos. Indonesia, Thailand dan Vietnam akan lolos. Sementara Malaysia saya rasa membutuhkan sedikit keberuntungan. Kalau Malaysia punya keberuntungan seperti waktu mengalahkan Indonesia di Piala AFF U23, Malaysia akan lolos. Kemudian Singapura ini punya potensi untuk mengejutkan Vietnam. Kalau Vietnam sudah merasa jumawa, sudah merasa sombong, sudah merasa superior, ini Singapura punya potensi untuk menjadi kuda hitam, underdog. Kenapa? Karena kekuatan mereka tidak terpantau, saudara-saudara. Mereka tidak ikut Piala AFF U23, walaupun waktu SEA Games itu mereka gagal total. Tetapi setelah SEA Games mereka berubah. Mereka memperbaiki diri dan sekarang ini sedang menjalani pemusatan latihan di Thailand. Mereka merencanakan sejumlah pertandingan pemanasan di Thailand dengan klub-klub lokal Thailand sebelum terbang ke Hanoi. Dan saya percaya ini Singapura punya potensial karena misterius dan Vietnam pasti akan kesulitan untuk membaca kekuatan terbaru Singapura, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang
kualifikasi Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan bulan depan. Nah, tanggal 6 sampai 12 September 2023 bertepatan dengan pertandingan kalender FIFA, bertepatan dengan FIFA Matchday untuk tim nasional senior. Itu berarti semua negara memanggil skuad terbaik. Dan tadi kita sudah membahas, khususnya kita bicarakan adalah di grupnya Malaysia dan grupnya Thailand. Nah, kita tadi juga sudah membahas sedikit tentang grupnya Singapura yang ada Vietnam di situ. Tetapi kita tidak membahas Indonesia karena ya kita tahulah Indonesia sudah sering kita bahas dan kita juga paham bahwa lawan yang akan dihadapi adalah Turkmenistan dan kemungkinan Indonesia akan memanggil, bukan kemungkinan lagi saudara-saudara, Sintayong sudah menegaskan semua pemain abroad, semua pemain keturunan yang bermain di luar negeri akan dipanggil pulang. Begitu pula dengan pemain di Liga 1 yang sudah pasti akan ikut bermain. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Sebarkan kepada seluruh orang-orang di segala penjuru bumi. Tetapi kalau saudara-saudara tidak suka, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka!